Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalaqul Ilmi. Dan di sore hari ini jamaah kita masih pada kitab Tazkiyatun Nafs. Karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan diringkas oleh para ulama ya. Dan kita maksudnya di kesempatan sore hari ini masih berbicara tentang ikhlas. Nah, ikhlas Nabi merupakan amalan yang sangat penting, bahkan paling penting. Karena ingat jamaah, amal ibadah yang kita kerjakan diterima dan tidaknya diantaranya bergantung dengan keikhlasan kita, bergantung dengan keikhlasan kita. Jika jamaah niat kita rusak, ikhlas kita rusak, maka amalan yang kita kerjakan pun menjadi rusak. Sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan tentang masalah niat ini, terkhusus tentang masalah ikhlas. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan menjelaskan atau membacakan beberapa aqwal, pendapat dari para ulama tentang masalah ikhlas. Mu'allif kitab mengatakan, qala Ya'qub al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Jadi gini, kira-kira ada tidak di antara kita yang suka menampakkan perbuatan buruknya dilakukan? Jawabannya zaman fitrah manusia tidak suka. Maka di antara definisi dosa itu apa jemaah? Definisi dosa apa? Mahakka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Jadi dosa itu di antara definisinya perbuatan yang ketika dilakukan membuat hati kita itu gundah gulana, nggak tenang. Dan kita nggak suka kalau orang lain melihat. Itu dosa. Antum jamaah, suatu ketika melakukan suatu perbuatan, hatinya nggak tenang, maka ini indikasi mungkin saja yang dilakukan perbuatan dosa. Plus ditambah kalau orang lihat itu nggak suka. Kira-kira jamaah, ada tidak orang yang ketika korupsi kemudian ingin dilihat orang? Nggak ada. Bahkan dia malu kalau ketahuan zina, pun dia malu. Kalau fitrahnya masih lurus. Kecuali orang-orang yang fitrahnya sudah rusak, sudah rusak. Maka jemaah, orang yang ikhlas itu seperti ini. Artinya apa? Dia menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakan sebagaimana dia menyembunyikan kejelekannya. Maka apa? Gak perlu kemudian kita ceritakan, kita menampakkan kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan. Ya, walaupun jemaah dalam kondisi-kondisi tertentu kebaikan itu boleh ditampakkan kalau memang tujuannya untuk apa? Untuk memberikan contoh.
Antum sedekah, biar sedekah antum dicontoh orang lain, boleh antum nampakkan, tidak masalah. Tetapi jamaah sekalian, yang terbaik tetap disembunyikan. Yang terbaik tetap disembunyikan. Ya, kemudian jamaah sekalian, qala Susi, al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Jadi ikhlas itu hilangnya pandangan terhadap ikhlas itu. Jelas tidak ya? Jelas tidak? Ikhlas itu hilangnya pandangan terhadap ikhlas itu. Belum jelas. Jadi gini. Ikhlas itu jamaah seseorang yang tidak memandang perbuatan yang dia lakukan itu ikhlas. Belum jelas. Karena gini, orang yang menganggap saya sudah ikhlas, sebenarnya orang seperti ini butuh ikhlas lagi. Kenapa jemaah? Ikhlas itu tidak bisa diucapkan. Orang yang mengatakan saya sudah ikhlas, maka orang seperti ini butuh untuk ikhlas lagi. Maka ikhlas itu apa tadi? Hilangnya pandangan merasa dirinya sudah ikhlas. Ya. Karena ikhlas itu nggak bisa diungkapkan jemaah, nggak bisa diungkapkan. Fa inna man syahada fi ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasu ila ikhlas. Kata beliau, sungguhnya orang yang melihat di dalam keikhlasannya sudah dianggap ikhlas. Sungguhnya seorang yang melihat pada keikhlasannya sudah dianggap ikhlas oleh dirinya. Oh, saya sudah ikhlas nih. Faqad ihtaja ikhlasuhu il ikhlas. Maka keikhlasan dia butuh keikhlasan yang lain. Jelas tidaknya? Jadi sebenarnya gini, orang yang sudah menganggap dirinya ikhlas itu hakikatnya butuh ikhlas lagi. Karena ikhlas itu masalahnya tidak bisa diungkapkan. Saya sudah ikhlas. Sedekah saya sudah ikhlas. Justru orang yang mengatakan dia sudah ikhlas itu butuh ikhlas lagi. Butuh ikhlas ya. Karena ikhlas itu mahaluhu qalbu, tempatnya di hati. Sehingga tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, nggak bisa jemaah. Maka siapa yang mengatakan dirinya ikhlas, maka butuh keikhlasan baru. Butuh keikhlasan baru. Wa ma dzukir atau dzakaru isyaratan ila tasfiyatil amali minal ujub bil fi'li. Dan apa yang telah beliau sebutkan ini isyarat ila tasfiyatil amal, untuk membersihkan amal dari ujub dengan apa? Sebenar-benarnya. Ini isyarat. Jangan sampai kemudian kita merasa bangga, merasa ujub dengan apa yang telah kita kerjakan. Selama ini salat saya nggak pernah ketinggalan. Nah, ini sudah mulai jam. Oh, selama ini saya nggak pernah berkata kotor. Dan ini masalahnya orang yang seperti ini, ketika sudah mulai ujub terhadap perbuatan yang dia lakukan, maka ini butuh ikhlas lagi, jangan butuh ikhlas lagi. Dan ini termasuk apa ya? Tipu daya setan. Tipu daya setan. Ya, sehingga masya Allah jemaah, ternyata ikhlas itu berat, bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang remeh. Antum ketika dalam diri antum merasa, oh saya mau taklim itu ikhlas, nah itu jemaah, salat saya itu selama ini diterima oleh Allah. Oh, ini butuh ikhlas lagi jemaah, gak ada jaminan buat kita. Sehingga jangan kemudian kita ujub dengan perbuatan-perbuatan yang telah kita kerjakan. Jangan. Apalagi jamaah sekalian kalau kita membaca hadis Nabi yang lain. Ketika beliau menyampaikan bahwasanya ada seseorang yang amalan kesehariannya seperti penghuni surga, bahkan
ya, dipermisalkan, ya, jarak antara surga dengan dirinya itu hanya sejengkal atau hanya sehasta, tetapi jamaah sekalian, ternyata orang tersebut sudah Allah catat menjadi calon penghuni neraka, dan ternyata di akhir kehidupannya dia berbuat maksiat dan dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Maka ingat, jangan sekali-kali kita ujub dengan apa yang telah kita kerjakan. Karena ingat, innamal a'malu bil khawatim. Semuanya amal perbuatan yang kita lakukan itu tergantung di akhirnya, jemaah. Sekarang alhamdulillah kita diberi kemudahan. Ini mungkin tanda banyak Allah menjadikan kita calon-calon penghuni surga. Tapi ingat, kita direm tadi, jangan sampai kemudian kita ujub. Karena kalau orang ada ujub, nanti banyak apa? Pengaruh-pengaruh buruk yang akan muncul. Dia akan meremehkan yang lain, ya, merendahkan yang lain, yang mungkin jemaah tetangganya, teman-temannya masih bergelimang dalam perbuatan maksiat, akhirnya direndahkan. Ini bahaya jemaah. Tak boleh, ya. Perbuatan maksiat ya kita benci, tapi tetap orangnya kita dakwahi. Ya, kita rangkul, kita ajak seperti itu. Jangan sampai kemudian kita ya ujub, ya, merasa diri kita paling suci dan sebagainya. Jangan. Fa innal iltifat il ikhlasi wan nadhuru ilaihi ujubun. Karena jemaah sekalian menganggap dirinya sudah ikhlas dan memandang apa? Atau menganggap dirinya sudah ikhlas dan memandang dirinya sudah ikhlas, ini ujub. Oh, saya sudah ikhlas nih. Saya itu kalau sedekah pasti ikhlas. Oh, jemaah, siapa yang jamin? Tidak ada yang jamin, jemaah. Tidak ada yang menjamin. Wa huwa min jumlatil afat, dan ini jemaah termasuk bagian dari apa? Bencana, musibah. Wal khalisu ma safa an jami'il afat. Maka orang yang ikhlas itu orang yang terbebas dari semua apa? Semua bencana-bencana ini. Jangan merasa ujub, jangan merasa dirinya paling suci dan sebagainya. Jangan. Kita semua berusaha untuk menjadi orang baik. Dan kita manusia biasa, mungkin saja tergelincir. Sebagaimana orang lain yang mungkin sekarang mereka tergelincir, nggak ada jamin buat kita. Maka ingat, ya, usahakan untuk ikhlas apapun yang kita kerjakan. Karena ingat, amalan yang sedikit jamaah, kalau dikerjakan dengan ikhlas, walaupun ya kuantitasnya sedikit, tetapi dengan ikhlas itu kualitasnya akan menjadi besar. Wa kam min amalin sagirin tu'azzimuhun niyyah. Berapa banyak amalan yang sedikit berubah menjadi besar gara-gara apa? Ikhlas. Antum sedekah 1000 perak, 2000 perak, ikhlas karena Allah, maka jemaah, mungkin saja amalan ini yang kelak akan menjadi sebab buat diri kita apa? Dimasukkan ke dalam surga. Mungkin juga. Seperti dalam sebuah hadis ini, ketika apa? Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqati afdal?" Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Kata Nabi apa? Jahdul mungkin. Sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang dengan penuh perjuangan. Walaupun nominalnya sedikit jamaah, tapi kalau dikeluarkan dengan penuh perjuangan, maka mungkin saja ini sedekah yang nilainya mungkin lebih baik, lebih besar pahalanya. Mungkin. Seperti ketika Abu Musa sahabat Abu Musa al-Asy'ari kalau nggak salah, ketika bercerita tentang seorang ahli ibadah. Dia sudah beribadah selama kurang lebih, ya kalau dia salah, 60 atau 70 tahun. Kemudian dia berzina selama 6 atau 7 hari. Setelah itu dia bertobat.
Dan ini seorang ahli ibadah cuma. Dan ini kisah Bani Israel, ya. Ini kisah Bani Israel. Sudah sekian lama dia ibadah, gara-gara tergoda seorang wanita, akhirnya berzina selama 6 atau 7 hari. Setelah itu dia tobat. Kemudian dia tinggalkan tempat ibadahnya, ya, sambil berkelana, ya, sehingga akhirnya dia singgah di suatu tempat, dia berdiam di tempat tersebut berhari-hari nggak makan. Dalam kondisi yang sangat lapar, tiba-tiba ada seseorang memberikan sedekah 1 potong roti. Saking laparnya jemaah mau dimakan. Ketika mau dimakan, tiba-tiba ada 2 pengemis yang minta bantuan. Akhirnya tidak jadi dimakan. Dipotong roti tersebut, dikasihkan ke 2 pengemis tersebut. Akhirnya jemaah sekalian, di asar tersebut dikatakan malaikat disuruh nimbang antara ibadah dia selama kurang lebih 60 atau 70 tahun dengan zina dia selama 6 atau 7 hari. Ternyata jemaah sekalian, zina dia itu lebih besar, lebih berat timbangannya daripada ibadah yang dilakukan selama 60 sampai 70 tahun. Kemudian jemaah disuruh nimbang lagi antara zina dia selama 6 atau 7 hari dengan sedekah dia dengan sepotong roti. Ternyata sedekah sepotong roti tersebut lebih berat timbangannya. Lebih berat timbangan. Artinya jemaah sekalian gini, jangan pernah kemudian kita meremehkan kebaikan apapun yang kita lakukan. Selagi kita kerjakan ikhlas karena Allah, maka jemaah kualitasnya akan jauh lebih baik, lebih besar pahalanya. Maka Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pernah meremehkan suatu perbuatan ma'ruf, walaupun hanya tersenyum pada saudaramu. Jangan diremehkan. Artinya gini, apapun yang bisa kita lakukan dari kebaikan, jamaah sekalian, yang mudah kita lakukan ya. Jangan ditunggu nanti. Nanti, jangan. Selagi kita bisa melakukan, lakukan. Zikir itu mudah jemaah. Siapa yang dalam artian nggak bisa berzikir? Kita punya lisan, kita punya lidah, ya. Tapi kenapa kok tidak pernah kita zikir? Atau zikirnya hanya sedikit? Ini amalan jamaah sekalian, nggak butuh biaya. Antum sekedar gerakan lisan kita, lidah kita, dapat pahala, masya Allah jamaah. Bahkan ada zikir yang dikatakan lebih berat daripada apa jemaah? Lebih berat di sisi Allah, ya. Dan ringan ditimbang dan sangat dicintai oleh Allah. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, tsaqilatani fil mizan. Jadi ada kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah. Apa jemaah? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini mudah, bisa kita lakukan sambil jalan, duduk, berbaring. Tapi kenyataannya banyak di antara kita yang meninggalkan. Itu masalah aja, ya. Padahal masya Allah, Islam itu, jamaah syariat kita itu sudah membuka pintu-pintu kebaikan dengan beraneka ragam macamnya. Dan itu jamaah silakan kerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan setiap orang itu jamaah akan dimudahkan sesuai dengan kemampuannya. Tidak gini jamaah. Tidak seseorang itu kadang-kadang semua kebaikan dibukakan. Ada orang yang dibukakan dengan tahajud, ada orang yang dibukakan dengan sedekah, ada orang yang dibukakan dengan puasa. Silakan. Kalau mudah baginya puasa, lakukan puasa. Kalau mudah baginya untuk sedekah, sedekah. Ya. Jangan kemudian berandai-andai terus. Oh, nantilah saya inginnya sedekah, tapi nanti kalau punya uang. Ternyata tidak kunjung punya uang. Zikir yang mudah dilakukan dan dia mampu ditinggalkan. Nah, ini masalah jemaah. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui kadar diri kita, kadar kemampuan kita masing-masing. Itu penting.
Karena sekali lagi jamaah, kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah semakin hari semakin berkurang, bukan bertambah, berkurang. Jangan kemudian apa? Memperbanyak ucapan seandainya, nanti. Jangan. Kematian setiap hari mendatangi kita. Ini pentingnya untuk dicamkan. Yang kemudian masalahnya, qala Ayyub, tahlisun niyat 'ala al-ummati ashaddu 'alaihi min jami'il a'mal. Mengikhlaskan niat bagi para pekerja itu lebih berat daripada apa? Mengerjakan seluruh amalan itu sendiri. Jadi gini, memperbaiki niat itu jamaah jauh lebih berat daripada apa? Pekerjaannya itu langsung makful, apalagi jamaah buat rumah itu lebih mudah daripada apa? Mengikhlaskan niat. Karena sekali lagi tadi, niat itu berkaitan dengan hati, dan hati kita itu selalu berbolak-balik setiap waktu dan keadaan. Sehingga tidak ada jaminan kita bisa mengontrol hati kita untuk tetap istiqomah lurus ikhlas, itu sulit. Maka jadi mengikhlaskan niat itu jauh lebih berat daripada pekerjaan itu sendiri, Maka kalau kita tahu ternyata ikhlas itu sangat berat, berarti apa? Harus lebih diperhatikan. Dan kita kadang-kadang aja masalahnya lebih persiapannya ketika ingin mengerjakan amalan itu. Ya. Makannya perbanyak, minumnya diperbanyak, biar apa? Kerjanya bisa selesai. Tapi hati nggak pernah diperhatikan. Padahal aja masalah itu jauh lebih berat. Daripada langsung mengerjakan amalan itu sendiri. Wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan ikhlasu sa'atin najatul abad. Jadi ikhlas sesaat itu keberuntungan selama-lamanya. Jadi artinya gini, kita bisa ikhlas sesaat saja itu merupakan apa jemaah? Kesuksesan, keberuntungan selama-lamanya. Berarti ikhlas itu memang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ya. Walakinnal ikhlasu azizun, tetapi ikhlas itu sungguh berat. Ikhlas itu sungguh berat. Kira-kira jamaah sekalian, apakah setiap hari kita pernah memperbaiki niat? Pas mau taklim diperbaiki, ya Allah, saya niat taklimnya karena Engkau ya Allah, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin hanya bertemu dengan sesama teman kajian. Pernahkah kita memperbaiki niat itu jemaah? Ini masalah. Dan ikhlas itu digambarkan oleh para ulama kita, ini amalan sangat berat, bukan mudah, sangat berat jemaah sekalian. Bahkan ikhlas itu jemaah karena berkaitan dengan apa? Lawannya itu riya. Dan riya itu penyakitnya suka sanjungan, suka pujian. Maka dikatakan oleh para ulama kita, bahwasanya penyakit yang akan keluar terakhir kali dari dada-dada para ulama itu apa? Penyakit suka sanjungan, suka pujian. Kenapa jemaah? Karena fitrah manusia itu suka disanjung, suka dipuji. Bahkan kadang jemaah, kita tidak melakukan suatu amalan pun ingin dipuji. Saya tidak nyaman. Ada orang jemaah titip-titip sedekah orang lain. Pak, mohon maaf ya, saya titip sedekah, sampaikan ke si fulan. Akhirnya apa jemaah? Dia sampaikan, tapi enggak menghabarkan, Pak, ini sedekahnya si fulan. Agar apa jemaah? Agar dia dipuji. Karena seperti itu jemaah. Ya. Bahkan kadang-kadang kita nggak puasa, tapi karena apa? Temannya mengira puasa, antum puasa ya, diam saja, cuma senyum, padahal nggak puasa. Biar apa? Dikira dia puasa. Nggak boleh jemaah sekalian. Kalau memang nggak puasa, sampaikan saya nggak puasa. Kalau antum puasa, ya sampaikan, iya anak puasa. Boleh tidak? Boleh, tidak masalah.
Jangan kemudian bohong jemaah. Oh saya nggak puasa padahal puasa, ini dosa, nggak boleh. Ya nggak boleh itu kalau nggak ditanya kemudian tiba-tiba ngomong, saya puasa loh. Itu nggak boleh. Tapi kalau ditanya jawab apa adanya. Dan itu tidak merusak ikhlas kita, tidak merusak. Yang ikhlas itu di hati, bukan di lisan. Sampai pun antum ngomong ikhlas, itu nggak menjamin antum apa? Antum ikhlas, nggak menjamin. Nah, kalau ini hanya babnya menjawab saja pertanyaan, tidak masalah. Kemudian Mas Wakil di Suhail katakan pada Suhail, ayu syai'in asyaddu ala nafsi. Suatu apakah yang paling berat bagi jiwa? Qal, maka ia mengatakan al-ikhlas, ikhlas. It laysa laha fihi nasib. Karena ikhlas itu tidak memiliki bagian pada apa? Jiwa, nafsu. Enggak ada, enggak ada bagiannya. Sehingga selalu tadi ya, bolak-balik. Enggak punya tempat. Maka kita yang harus sama jamaah selalu mengontrol biar ikhlas itu enggak lari. Nah, itu berat jamaah. Kalau kita tidak kontrol, lari karena enggak ada tempat di sini. Nah, itu penting. Kalau burung jamaah ada kurungannya, aman ya. Kurungannya di pintunya ditutup. Enggak bisa kabur. Ini enggak ada jamaah. Ikhlas itu enggak ada. Dalam hati kita enggak ada. Kuncinya enggak ada. Jadi kalau dibiarkan ya kabur. Maka kita yang penting untuk terjadi niat, memperbarui niat, memperbaiki niat terus seperti itu jalan. Wa qala Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amali min ajlin nasi riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Al amalu min ajlin nasi syirkun, dan beramal karena manusia itu syirik. Wal ikhlas, dan ikhlas itu an yu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Jadi gini, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Kenapa jemaah? Karena orang gini ingin sedekah, tapi nggak jadi. Karena apa? Takut riya. Tadinya niat sedekah 1 juta, tapi karena takut riya, akhirnya ditinggalkan, nggak jadi sedekah. Maka orang seperti ini dianggap riya. Kok bisa jemaah? Kenapa? Kenapa soal? Ada orang ingin sedekah, nggak jadi sedekah karena takut riya. Itu justru dianggap riya. Kenapa? Karena gini jemaah sekalian, meninggalkan amalan atau mengerjakan amalan itu harus karena siapa? Karena Allah. Antum nggak minum khamar biar ini dianggap pahala harus karena siapa? Karena Allah. Saya nggak minum khamar karena Allah. Saya nggak zina karena Allah. Kalau ada orang jemaah, saya nggak zina karena si fulan, saya nggak minum khamar karena si fulan. Apa nih? Riya. Dia tidak sedekah, takut riya, tapi karena orang. Apa nih? Riya. Harusnya orang takut riya itu karena Allah. Saya nggak mau riya karena Allah. Tapi dia jemaah sekalian karena manusia. Maka ini justru riya. Karena takut riya itu ibadah. Jadi ketika dia takut riyanya karena manusia, maka jadinya jadinya apa? Jadinya riya itu sendiri. Memeniatkan amalan karena manusia, itu nggak boleh. Ustaz, terus bagaimana kalau anak khawatir ketika mau sedekah takut riya? Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Jawabannya tetap dilanjutkan sambil diperbaiki apa? Hati kita. Sambil diperbaiki ikhlas kita. Karena gini ya, kalau seseorang sudah berusaha keras untuk ikhlas, kemudian muncul riya, ditepis lagi, muncul riya, ditepis lagi, muncul riya, ditepis lagi, maka jamaah tidak masalah. Apakah amal yang diterima? Insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Walaupun ada jaminan. Tapi artinya tetap kita lanjutkan. Jangan kemudian gara-gara takut riya, akhirnya justru kita meninggalkan amalan. Itu nggak boleh. Tapi tetap dilawan dengan tetap melanjutkan amalan yang akan kita kerjakan.
Al-amalu min ajlin nasi syirkun, dan beramal karena manusia itu syirik. Ada orang yang masalah tadi ya, dia sedekah atau dia puasa karena manusia, apa namanya? Syirik. Karena ibadah itu harus karena Allah, bukan karena manusia. Maka orang yang ibadahnya karena manusia, penjelasannya itu riya, syirik. Dan ini tidak dibolehkan, dan syirik jamaah termasuk, syirik dalam ibadah termasuk dosa besar dan termasuk syirik akbar. Waliyadzubillah. Dan ikhlas itu ketika seseorang diselamatkan dari keduanya. Artinya tetap dia beramal sambil memperbaiki hatinya, dan ketika beramal diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika riya itu muncul, kewajiban kita tetap untuk melawan, memerangi. Jangan dibiarkan, jangan dibiarkan. Dan jemaah sekalian, ketika riya itu muncul dalam suatu amal ibadah, apakah kemudian riya itu akan merusak ibadah yang akan kita kerjakan? Jawabannya dilihat. Jadi riya itu bisa muncul sebelum kita melakukan suatu amal ibadah, bisa di tengah-tengah, bisa di akhir setelah selesai. Kalau di awal sebelum sholat kita niat kita sudah riya, maka jamaah, apakah sholat kita sah? Dari awal kita sudah riya, saya ingin sholat, riya karena manusia, sholatnya sah tidak? Sah tidak? Sah tidak? Diterima tidak? Tidak diterima. Karena dari awal memang sudah sudah riya. Tapi kalau riya ini muncul di tengah-tengah ketika kita melakukan suatu amal ibadah, apakah riya ini akan merusak? Merusak tidak jemaah? Lihat. Kalau dilawan, kemudian muncul lagi, dilawan, muncul, maka tidak akan merusak amalan kita. Tidak akan merusak amalan kita. Tapi kalau muncul di tengah-tengah kemudian dibiarkan, apa kemudian amalan tersebut menjadi rusak? Dilihat. Kalau amalan tersebut jamaah antara awal dan akhirnya satu rangkaian, kemudian muncul riya, dibiarkan, maka amalannya rusak. Contoh ibadah yang antara awal dan akhirnya satu rangkaian seperti sholat, dari takbiratul ihram sampai salam itu satu rangkaian. Maka ketika muncul riya di misalkan rakaat yang kedua, dibiarkan sampai salam, maka sholatnya tidak sah, batal, tidak diterima oleh Allah, selesai. Tapi jemaah sekalian, kalau amal ibadah tersebut antara awal dan akhir tidak satu rangkaian, seperti contoh sedekah, maka riya ini hanya merusak amalan yang tercampuri oleh riya itu sendiri. Contoh ini, ada seorang dia sedekah 1 juta, ikhlas karena Allah. Beberapa saat kemudian dia dipuji-puji oleh tetangganya. Akhirnya termotivasi lagi untuk sedekah. Tambahlah 1 juta. Tapi apa tujuannya jemaah? Ingin dipuji. Maka sedekah yang pertama yang 1 juta diterima oleh Allah, 1 juta yang kedua tidak diterima. Kenapa? Yang pertama ikhlas, yang kedua tidak ikhlas. Ya, karena antar sedekah yang 1 juta dengan 1 juta yang kedua, pertama dan yang kedua itu nggak ada kaitannya. Jadi yang rusak itu hanya yang tercampuri oleh riya. Yang ketiga jemaah sekalian, ketika riya itu muncul setelah ibadah tersebut dilakukan, apakah akan merusak amal ibadah yang telah kita kerjakan? Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian antum riya, rusak tidak jemaah? Rusak tidak sholatnya? Tidak. Kenapa? Sudah selesai. Kenapa? Karena riya itu memperlihatkan amal kepada orang lain dengan tujuan ingin dilihat, kemudian disanjung dan dipuji. Nah, ini amal sudah selesai. Selesai jemaah. Yang bisa merusak itu sum'ah. Sum'ah bisa. Antum sudah sholat selesai karena Allah, ikhlas. Tapi kemudian antum ceritakan
Tujuannya agar didengar, kemudian disanjung dan dipuji. Apakah kemudian sum'ah ini bisa merusak ibadah yang tadi kita kerjakan? Iya, sahih. Itu sum'ah namanya. Karena sum'ah itu apa? Memperdengarkan amal. Ya tentu amalnya itu sudah dikerjakan. Dan itu bisa merusaknya. Itu nggak boleh. Contoh ada seorang jamaah malam hari dia tahajud. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Tiba-tiba di pagi harinya dia ceritakan. Ya, tujuannya agar apa? Didengarkan, kemudian disanjung dan dipuji. Ya, dia cerita awalnya apa? Hanya mengabarkan cuacanya. Masya Allah ya. Semalam itu jam 2.30 hujannya terus. Cuacanya dingin sekali. Tapi kok ya, qadarullah anak sempat-sempatnya tahajud. Jadi maksudnya apa jamaah? Ingin cerita ya. Awalnya ya tadi hanya cerita cuacanya, udaranya dingin, ya, kemudian hujannya deras. Tapi ujung-ujungnya tadi, tapi kok saya sempat-sempatnya tahajud. Biar tadi didengarkan, disanjung dan dipuji. Maka ini namanya sum'ah. Maka tahajud semalam jemaah yang mungkin ikhlas, tapi gara-gara sum'ah tersebut maka rusak. Kalau niatnya tadi ya, memperdengarkan dengan niat agar disanjung dan dipuji. Beda kasusnya kalau dia ingin memperdengarkan tetapi niatnya apa jemaah? Memberikan contoh. Memberikan motivasi itu beda jemaah, beda. Tapi kalau niatnya ingin disanjung dan dipuji, maka ini yang akan merusak amal yang kita kerjakan. Jadi ya gini ya Mas, anak kuliah kita semua dituntut untuk ikhlas, memperbaiki niat kita. Karena ingat, ikhlas itu akan berpengaruh dengan amalan yang akan dan yang telah kita kerjakan. Apakah diterima oleh Allah? Kualitasnya akan berbobot dan tidaknya, atau ringan dan beratnya, itu tergantung dengan keikhlasan kita. Maka ingat, setelah kita tahu ikhlas itu berat, maka hendaklah kita semua harus banyak perhatian dengan ikhlas tersebut, dengan niat kita, agar ibadah yang sudah mungkin butuh tenaga, capek, bahkan butuh mengeluarkan harta, jangan kemudian rusak gara-gara niat kita salah, ya, sehingga dia termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai. Nah, sehingga perbaiki niat terus agar niat kita ikhlas karena Allah, sehingga amalan yang kita kerjakan akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla, dan kelak bisa menjadi sebab yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian jemaah sekalian, selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang masuk surga itu orang-orang yang ikhlas? Nah, Kalau orang ikhlas itu berarti ya ini masih nol ya. Jadi masuk apa berarti? Jemaah sekalian, apakah orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang ikhlas? Dalam artian orang yang ketika beramal soleh dia ikhlas karena Allah. Ya. Jawabannya gini jemaah. Orang-orang yang akan masuk surga itu adalah orang-orang yang mukmin muslim. Ya. Mukmin muslim itu jemaah, selagi kalimat tauhidnya tidak terbatalkan dengan pembatal keislaman, maka dia dijamin surga. Dia dijamin surga. Jadi apakah kemudian orang yang pernah riya ketika beramal soleh pasti dia masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Karena riya itu terkait dengan amalan. Dan riya itu ada dua jemaah. Ada riya yang mahdhah, ada riya yang yasir. Riya yang mahdhah, riya yang murni itu seperti riyanya orang-orang munafik. Artinya jemaah, amal ibadah yang mereka kerjakan itu murni memang riya.
Maka riya seperti itu masih termasuk syirik akbar, bukan syirik kecil. Sehingga pelakunya apa? Kufur. Maka orang munafik itu kafir. Bahkan tempatnya di mana jemaah? Darkil asfali minan nar, keraknya neraka. Ya, kalau dia yang ini jelas. Artinya dia buru-buru ikhlas ya, buru-buru ikhlas. Ya. Tapi kalau riya yang yasir, riya yang ringan, maka tidak sampai pada derajat syirik akbar, tapi apa? Syirik kecil. Dan syirik kecil tetap termasuk dosa besar ya. Contoh seseorang dia tadi sholat suatu ketika riya karena ada calon mertua, akhirnya diperbagus takbirnya, diperbagus bacaannya karena ingin dilihat oleh calon mertuanya, maka dia riya. Dan dia seperti ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi bisa merusak amalan yang telah ia kerjakan. Nah, sehingga artinya gini, orang yang pernah riya, selagi rianya tidak saya mengkafirkan, maka tidak menjadi penghalang dia untuk masuk ke dalam surga. Selagi dia muslim, ya, dalam artian kalimat tauhidnya tidak terbatalkan dengan pembatal Islaman, maka dia dijamin masuk surga. Karena yang mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku itu pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kata para sahabat, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau? Kata Nabi, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Jadi orang yang taat kepadaku itulah orang yang dijamin masuk surga, dan orang yang bermaksiat kepadaku, yang tidak taat kepadaku, itulah orang yang hakikatnya tidak mau masuk surga. Maka jangan sekalian, masuk surga itu mudah. Taati Allah, taati Nabi. Ya. Selesai. Kerjakan perintah-perintahnya, jauhi segala apa yang dilarang, maka dijamin surga. Nah, sehingga tugas kita jangan sampai kalimat tauhid kita, syahadat kita terbatalkan dengan pembatal-pembatal keislaman. Selagi tidak dibatalkan, maka ada jaminan untuk masuk ke dalam surga seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.